Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Oke, beberapa waktu lalu sempat heboh dengan berita pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pengadaan laptop pelajar. Dan hal yang semakin menarik perhatian adalah spesifikasi minimal yang dianjurkan oleh pemerintah adalah sebagai berikut. CPU dual core 1,1 GHz, RAM 4 GB DDR4, storage 32 GB, dan sistem operasi Chrome OS. Kedengarannya kayak spek yang sangat low end ya untuk anak sekolah sekalipun. Dan yang cukup mengejutkan adalah OS yang digunakan bukan Windows, melainkan Chrome OS. Emang di Indonesia pada tahu Chrome OS? Kita kan terbiasa dengan PC Windows, karena semua serba Windows. Bahkan waktu gue SD, diajarinnya udah make PC Windows XP. Kemudian bagaimana dengan compatibility Chrome OS? Apakah aplikasi seperti Word dan Zoom bisa dijalankan? Kan butuh banget tuh aplikasi seperti itu untuk ngerjain tugas dan kelas daring. Oke, untuk menjawab hal tersebut berikut gue punya beberapa fakta menarik tentang Chrome OS supaya kita lebih mengenal dengan OS tersebut. Yang pertama adalah diciptakan oleh Google. Google dikenal sebagai pengembang salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan oleh manusia saat ini, yaitu Android. Berbeda dari Android sejak awal yang diciptakan selalu menjadi OS untuk smartphone, Chrome OS adalah OS untuk PC. Bermula dari tahun 2009, Google memulai sebuah proyek berbasis Ubuntu. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan sebuah OS yang sangat ringan. Di era digital, banyak orang yang menghabiskan waktu dan kegiatan mereka melalui browser, seperti membuka sosmed, belanja online, email, nonton video, dan lain sebagainya. Kemudian Google sendiri merupakan perusahaan yang berkecimpung di dunia internet karena telah menciptakan Google Search, YouTube, Gmail, dan Google Chrome. Jadi influence mereka di dalam teknologi internet cukup besar. Maka dari itu, Google ingin membuat browser sebagai fitur utama pada OS besutan mereka nanti. OS ini nantinya semua aplikasi akan berbasis web, dengan begitu tidak perlu lagi repot-repot mengunduh atau menginstal yang akan memakan banyak ruang storage dan juga terhindar dari crash atau error. Hal ini juga akan membuat OS menjadi sangat ringan karena akan minim background task dan semua aplikasi hanya tinggal akses via browser saja. Jika OS-nya saja sudah ringan, maka berjalan pada hardware yang rendah bukanlah kendala. Kemudian karena fungsi browsernya sangat menonjol, maka Google menambahkan OS ini sebagai Chrome OS yang diambil dari nama browser ciptaan mereka sendiri. Kemudian pada Mei 2011, untuk pertama kali Google pun merilis laptop berbasis Chrome OS atau dikenal sebagai Chromebook. Dan harga yang dibanderol juga bisa dibilang cukup terjangkau. Awalnya memang Chromebook kurang populer karena kebanyakan dari kita terbiasa dengan PC yang bisa menginstal berbagai macam aplikasi dan menjalankannya secara offline. Sedangkan Chrome OS semua aplikasi berbasis web dan sangat butuh akan akses internet. Spesifikasi yang ditawarkan juga kurang menarik mengingat laptop-laptop seperti Windows dan Mac menawarkan spesifikasi premium yang tentu bisa digunakan untuk segala macam kebutuhan. Chrome OS juga bisa dibilang terlalu maju pada masanya. Sekarang mungkin sudah banyak aplikasi buatan Google yang berbasis web, namun awal kemunculan Chromebook, aplikasi seperti Google Drive yang merupakan teknologi cloud storage milik mereka masih belum hadir hingga tahun 2012, tepatnya 1 tahun setelah kemunculan perdana Chromebook. Dengan begitu membuat banyak orang ragu dengan device tersebut karena memiliki ruang storage yang sangat kecil. Tapi 10 tahun setelah kemunculan perdananya, sekarang Chromebook menjadi cukup populer dan pertumbuhannya mulai cukup baik sejak tahun 2020. Dan bahkan eksistensinya meningkat pesat sejak awal pandemik, dan penjelasan ini akan lebih lengkap dibahas di fakta kedua. Yang kedua, populer di kalangan pelajar. Mungkin Chromebook bukan device yang terbilang high-end, sehingga popularitasnya di kalangan umum kurang menarik perhatian. Walaupun begitu, justru Chromebook cukup banyak digunakan oleh sekolah-sekolah di luar negeri. Di luar negeri sendiri seperti US dan Eropa, memang banyak sekolah yang memfasilitasi Chromebook kepada siswa-siswinya. Dari sisi Google-nya saja, mereka juga sudah menyiapkan ekosistem edukasi yang cukup lengkap, seperti Google Classroom, Google Meet, Google Docs, dan lain-lain. Dan semua hal ini lebih seamless diakses menggunakan Chromebook. Penggunaan Chromebook membuat siswa hanya perlu memiliki satu akun Google saja yang bisa di login dan logout kapan saja. Dan misalkan mereka menggunakan device Chromebook yang berbeda, cukup logout dari device lama dan login di device baru, dan semua pekerjaan mereka akan tersinkron karena semua aplikasi Chromebook berbasis web, yang artinya data-data akan tersimpan secara cloud. Dengan begitu juga akan meminimalisir data-data bekas penggunaan siswa, misalkan device tersebut harus berpindah tangan dari siswa ke siswa lain.
Kemudian Google sendiri memiliki program Chrome Education Upgrade. Hal ini sangat penting bagi siswa dan sekolah karena program ini memberikan kontrol penuh terhadap Chromebook yang digunakan oleh siswa, seperti memblokir beberapa situs web, begitu juga konten-konten yang dapat diakses pada device tersebut. Mendengar hal tersebut membuat Chromebook memang sangat cocok bagi para pelajar. Dan semenjak pandemik, pesanan Chromebook pun meningkat pesat karena siswa belajar secara daring. Google sendiri mengatakan bahwa Chromebook device yang paling banyak terjual di kalangan pelajar K-12. Maksudnya adalah siswa TK hingga SMA. Nah, dari sini gue rasa pemerintah Indonesia juga berkaca dari pendidikan luar negeri yang juga menggunakan Chromebook di tiap-tiap sekolah. Yang ketiga adalah bisa menjalankan aplikasi Android. Mulanya Chromebook hanya bisa menjalankan aplikasi berbasis web. Namun setelah popularitas device Android semakin meningkat, pada tahun 2014 Google memberikan update pada Chromebook agar bisa menjalankan aplikasi Android. Dan pada tahun 2016, Google pun memasukkan Play Store ke dalam Chromebook. Gue sendiri sih juga kurang tahu apakah semua aplikasi Android bisa berjalan, misalnya game. Apalagi Android merupakan device touchscreen, sedangkan tidak semua Chromebook itu touchscreen. Mungkin sih akan ada beberapa aplikasi yang mengalami compatibility issue. Nah, buat yang kalian lebih paham nih, bisa komen ya di kolom komentar. Kemudian yang terakhir dan nomor 4, yaitu Chromium OS. Walaupun Chrome berbasis kernel Linux, Google sendiri tidak menjual atau memberikan instalasi Chrome OS secara terpisah, melainkan sudah datang sebagai OS pre-install pada Chromebook. Namun Google memberikan source code Chrome OS secara terbuka, dan pihak ketiga pun bisa membuat Chrome OS versi mereka sendiri. Nah, versi-versi Chrome OS inilah yang bisa diunduh dan diinstal pada perangkat PC biasa, dan versi Chrome OS ini dikenal sebagai istilah Chromium OS. Hal ini juga bisa saja membantu sekolah yang sebelumnya sudah memiliki perangkat komputer berbasis Windows. Misalkan mereka mau mengadopsi Chromebook beserta ekosistem Google secara menyeluruh ke dalam lingkungan edukasinya, maka komputer berbasis Windows tersebut masih bisa dipakai kembali dengan menginstal Chromium OS, supaya juga bisa menjadi Chrome device. Tentu hal ini akan mengirit biaya karena tidak perlu mengganti seluruh perangkat menjadi Chromebook, dan pastinya mengurangi e-waste atau sampah elektronik. Nah, tapi ada yang perlu dicatat karena dikembangkan secara pihak ketiga, maka Google tidak secara resmi mendukung OS tersebut. Maka ada beberapa fitur yang ada pada Chrome OS tidak hadir pada Chromium OS, seperti contohnya integrasi Play Store. Kemudian ada juga beberapa Chromium OS yang memang sudah melakukan kerjasama dengan Google, seperti Cloud Ready yang merupakan Chromium OS besutan Neverware. OS mereka bisa mendapatkan program Chrome Education Upgrade dari pihak Google. Nah, itu dia fakta menarik tentang Chrome OS. Gua rasa langkah pemerintah Indonesia sudah benar dengan memberikan Chromebook sebagai laptop pelajar. Hal ini juga berkaca dari luar negeri yang juga mengadopsi Chromebook di tiap-tiap sekolahnya. Kemudian juga implementasi Chromebook akan minim maintenance, karena Chrome OS akan banyak mengandalkan aplikasi berbasis web. Tidak seperti Windows yang harus unduh berbagai macam aplikasi dan terkadang untuk bisa berjalan aplikasi tersebut diperlukan untuk mengunduh lagi beberapa software pendukung seperti driver, net framework, VC Redis, belum lagi kalau minta update. Nah, tapi tentu nih, menurut gue spesifikasi minimum tersebut tidak bisa dipukul rata untuk semua jenjang pendidikan. Gue rasa tidak masalah untuk anak SD hingga SMP, tapi untuk anak kelas SMA atau SMK rasanya beda cerita deh. Gue yakin mereka akan butuh spesifikasi yang jauh lebih tinggi untuk menunjang kegiatan yang dilakukan. Apalagi anak SMK kalau nggak salah ada mapel animasi hingga 3D modeling. Betul atau tidaknya nanti anak SMK tolong koreksi ya. Nah, menurut kalian gimana tuh? Apakah spesifikasi minimum Chrome OS bisa menunjang hal tersebut? Gue rasa sih pasti kalian butuh laptop Windows dengan spek menengah kan? Jadi gue harap pemerintah juga harus melihat target jenjang pendidikannya apa, supaya laptop yang diberikan bisa tepat dan berguna untuk siswanya. Kemudian satu lagi yang perlu jadi PR adalah internet di negara kita yang tercinta ini gue rasa masih belum merata. Chromebook sendiri sangat mengandalkan akses internet karena aplikasinya berbasis web. Walaupun bisa offline dan udah pre-install aplikasi-aplikasi Android, tapi tetap aja kalau ngirim tugas via Classroom tentu butuh internet kan. Walaupun sih udah dapat kuota pendidikan, tapi kalau sinyalnya susah ya cukup menyulitkan juga sih. Dan yang terakhir, melihat dari jumlah laptop yang diadakan, gue juga tidak tahu apakah ini mencakup seluruh sekolah di Indonesia atau tidak. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan untuk memberikan semua laptop pada siswa sekolah, alternatifnya sekolah bisa menginstal Chromium OS untuk digunakan pada perangkat komputer sekolah misalkan memang mereka sudah ada.
Tentu OS ini sangat ringan, jadi tidak perlu khawatir misalnya sekolah hanya punya komputer lawas. Dan tentunya semoga pemerintah tetap bisa memberikan layanan edukasi Google kepada sekolah tersebut. Gue juga berharap nih laptop-laptop ini diutamakan untuk sekolah-sekolah yang di daerah kurang mampu, karena pastinya di daerah kota maju pasti nggak usah dikasih laptop ya, laptopnya juga udah canggih-canggih. Nah, itu aja pembahasan tentang Chrome OS atau Chromebook dan sedikit unek-unek gue. Untuk pembahasan fakta mengenai dana yang digelontarkan, gue rasa sih sudah banyak yang menjelaskan faktanya, dan di sini gue lebih mencoba untuk membahas laptop pelajar dari sisi Chrome OS-nya. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian tentang Chrome OS dan laptop pelajar? Apakah setuju atau ada unek-unek lain seperti gue? Coba sampaikan aja pendapat kalian di kolom komentar. Dan segitu dulu untuk videonya kali ini, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian nggak mau ketinggalan konten dari gue. Jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.